Wilayah pesisir utara Pulau Jawa memiliki kekayaan potensi yang menarik untuk cerita petualangan. Juwana salah satunya. Memiliki area tambak bandeng seluas lebih kurang 2.000 hektar, menjadikan Juwana sebagai salah satu daerah sentra penghasil bandeng yang cukup tersohor. Tarik mas! Nangkep ikan tuh ada macam-macam caranya. Ada yang dipancing, ada yang dijaring. Kayak sekarang nih yang saya lakukan bersama bapak-bapak di sini. Aduh! Ya. Dan kalau dijaring kayak gini tuh harus dilakuinnya berame-rame. Karena kalau sendirian nggak bisa. Jaringnya aja tuh panjangnya sekitar 150 meter. Wow! Dan lebarnya tuh 1,5 sampai 2 meter. Ngeri-ngeri sedap kalau lagi panen bandeng seperti ini. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada ikan yang lompat dan menghantam tubuh atau wajah. Jumlah ikan di sini tuh mencapai 7.000 sampai 8.000 ekor. Betul ya Pak ya? Banyak banget loh. Untuk menghasilkan ikan bandeng kualitas terbaik, para nelayan tambak bandeng memiliki cara yang unik. Cara tersebut hanya bisa dilakukan saat proses penggiringan ikan seperti sekarang. Jadi ini kita sambil nunggu proses ikannya membuang kotorannya. Terus kalau udah gitu nanti dia daya jualnya tuh jauh lebih tinggi daripada ikan yang masih ada kotorannya di perut. Kalau ikan yang masih ada kotorannya di perut itu dia empuk ya Pak? Iya empuk. Tapi kalau udah keluar kayak yang ditunjukin sama Bapak tadi, itu berarti dia udah bagus, udah mengeras. Ya, betul ya Pak? Ya. Bandeng atau milkfish merupakan ikan asli dari Asia Tenggara. Persebarannya cukup merata di wilayah perairan sekitar Samudra Hindia dan Pasifik. Bandeng bisa hidup di ketiga jenis kategori air, mulai dari air asin, payau, hingga air tawar. Nah, untuk usia ikannya sendiri ini kurang lebih 5 bulan ya Pak? Campur-campur apa? Ya, enggak. Oh enggak, memang sama semuanya? Ya, sama. 5 bulan. Aktif banget ya. Bandeng-bandeng yang kali ini kami panen berukuran rata-rata 300 gram. Ini namanya proses pemboncongan. Jadi ikannya tuh dikumpulin, digiring semuanya biar masuk ke dalam pintu, masuk ke jaringnya ya Pak. Ya. Ini Bapak nungguin pintunya? Ya. Penjaga pintunya nih. Pelawang ini, pelawang. Pelawang, wow. Panen tambak bandeng biasanya dilakukan lewat tengah hari. Karena nutrisi pakan yang diberikan pagi harinya sudah tercerna oleh ikan yang hendak dipanen. Dengerin suara dari ikan-ikannya. Ini memuaskan banget sih karena perjuangan ya Pak buat ngumpulin ikannya jadi satu di sini. Tuh, sebanyak ini saya tuh sampai merinding. Meski jumlah hasil panen kali ini cukup banyak, tapi dari tadi proses awal turun jaring hingga pengumpulan ikan tak butuh waktu lebih dari 1 jam. Kerja sama tim benar-benar memegang peran penting agar hasil panen bisa maksimal. Dan dipastikan tidak ada ikan yang tertinggal. Untuk bisa mengangkut ikan sebanyak ini, ternyata ada cara dan tekniknya sendiri. Nah ini lagi proses pemilihan ikan. Kalau dilihat kasat mata, itu tuh ukurannya tuh sama. Tapi kalau diperhatiin lagi ternyata beda tuh. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar langsung kita masukin ke keranjang, kalau yang kecil ditinggal ya Pak? Ya, Iya. Salah satu kearifan para pemanen bandeng di sini adalah mereka tidak digaji. Juragan kolam menggantikan rupiah dengan beberapa ekor ikan untuk dibawa pulang para pemanen ini. Nah ini setelah masuk ke keranjang, disusun kayak gini nih ikannya. Ini ikan di keranjang aja cantik banget nih, Bapak jiwa seninya tinggi. Diajarin loh sama Bapak nih. Tuh. Ini kayaknya kalau diolah enak nih, Mas. Biasanya kalau di sini diolah apa? Yang paling enak itu dibikin mangut, Mbak. Dibikin mangut. Oh, ya udah yuk langsung kita olah ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak hanya terkenal sebagai penghasil ikan bandeng, Juwana juga memiliki bermacam jenis olahan berbahan dasar ikan bandeng. Sejauh ini yang saya tahu biasanya ikan bandeng itu kan di presto. Dan kalau di presto itu nggak perlu dibersihin sisinya. Nggak perlu. Iya, tapi kalau ini mau kita olah jadi
mangut, bandeng asap tanpa duri. Untuk proses ikan cabut duri, ada tahapan-tahapan yang membutuhkan ketelitian dan ketekunan. Jadi sebenarnya jeroan dari ikan bandeng ini bisa diolah jadi waleran. Tapi kalau empedunya udah pecah, Pahit rasanya pahit, terus nggak bisa dipakai. Bagi masyarakat Juwana, bandeng tidak hanya bisa diambil dagingnya saja. Jeroan ikan juga bisa diolah menjadi pepes, sedangkan duri dan siripnya bisa menjadi bahan dasar pembuatan kerupuk. Nah, kalau ini jeroan yang nggak kena empedu tadi, jadi bisa diolah. Ntar kalau diolah jadinya kayak gini nih. Ini udah proses direbus dan dikasih garam untuk menghilangkan rasa pahit dan juga rasa amis dari jeroan ini. Kalau yang ini? Mana sih, Bu? Ini loh. Ini tuh tulangnya tuh halus banget dan ada di dagingnya tuh di bawah. Iya, ada di bawah, jadi nggak kelihatan. Ya tadi yang saya cabut dagingnya ya. Iya. Tadi udah ya. Ini biasanya kalau udah diginiin diapain, Bu? Kita dibakar asap. Dibakar asap? Iya. Oh, berarti prosesnya sama kayak bikin mangut lele, betul? Iya. Oke, yuk langsung kita bakar. Mangut merupakan salah satu olahan khas tanah Jawa yang memang ditujukan untuk mengolah ikan-ikanan. Olahan mangut cukup banyak penggemarnya karena kaya bumbu rempah dan memiliki cita rasa pedas, gurih, dan manis. Cepet ternyata ya, nggak sampai setengah jam ternyata, Mas. Yuk, Bu, kita tumis bumbunya. Penggunaan arang kayu untuk memanggang bandeng bertujuan supaya daging ikan tidak beraroma sangit saat disantap. Bara arang justru akan menambah aroma dan cita rasa sedap pada olahan kali ini. Ini belum mendidih aja aroma rempahnya itu, wah, enak tenan. Salah satu keunikan memasak mangut adalah santan yang justru dimasukkan paling terakhir. Tujuannya supaya santan tidak pecah dan lebih menguatkan cita rasa gurih. Selain mangut bandeng, jeroan bandeng juga langsung kami olah jadi waleran. Ini apa, Bu? Lemper ya? Oh, bukan. Ini waleran. Tapi udah disiap. Oh iya, jeroannya ya. Iya. Tapi udah disiapin sama Ibu nih. Ini langsung digoreng gini aja ya, Bu, sedaun-daunnya. Iya. Nah, ini nih yang unik. Itu tuh digorengnya tuh sedaun-daunnya. Biasanya kalau pakai dibungkus pakai daun pisang gini kan dikukus. Iya. Ini digoreng. Bumbu untuk membuat waleran cukup sederhana. Setelah jeroan ikan direbus atau kukus, tinggal menambahkan bawang putih, garam, serta jeruk nipis. Nih, daunnya udah berubah warna dan aromanya tuh kayak pepes ikan. Itu artinya udah matang ya, Mas? Siap disantap ya? Siap. Oke. Makan ya, makan dulu. Tenang aja. Oke, ya. Mantap tenan. Ini tuh rasanya tuh sebenarnya kayak mangut lele. Karena dari bumbunya tuh sama, tapi kalau dari dagingnya bandeng ini lebih gurih dan juga lebih kesek teksturnya. Meski tak sepopuler ikan salmon, ternyata bandeng juga sangat bagus untuk tumbuh kembang anak-anak. Bahkan dalam sebuah penelitian terungkap, kandungan omega 3 dalam bandeng 6 kali lebih banyak daripada ikan salmon. Semakin tinggi kandungan omega 3, tentu semakin baik pula bagi kesehatan dan kecerdasan otak kita. Saya tuh dari tadi masih ngebayangin kalau ini tuh ikan biasanya gitu, jadi harus milihin durinya. Dari tadi saya berusaha milihin durinya, Bu. Lah iya. Ternyata emang nggak ada durinya, Nggak ada durinya. ya. Lupa tadi udah diambilin durinya ya. Iya, nggak usah repot-repot. Milihin ya. Milihin, langsung Iya. bisa disantap. Oh iya. Saya baru tahu ternyata jeroan ikan itu bisa diolah dan setelah dimakan rasanya tuh enak banget. Ini tuh rasanya kayak jeroan ayam, tapi lebih amis dikit.
benar-benar pengalaman baru buat saya bertualang di daerah Juwana ini. Karena pertama kali juga saya masak bandeng dibikin mangut, terus masak waleran, dan juga nyicipin kulinernya Kasini nih. Enak banget ya? Iya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya lanjutkan ke pantai selatan Jawa. Musim gurita di Pantai Gunung Kidul sudah tiba. Bersama warga Gunung Kidul, saya akan mencari hewan bertentakel ini. Kita mau cari gurita pakai ini nih alatnya, namanya pesi. Sama satu lagi, ini pakai kayu. Ini masih tradisional banget ya. Tapi mereka punya fungsi sendiri-sendiri. Kalau yang ini untuk nombak ya Pak. Kalau yang ini buat takut-takutin. Yuk Pak, langsung kita cari yuk. Ayo. Pantai selatan Jawa terkenal dengan ombaknya yang besar. Namun di tempat berkarang seperti inilah gurita-gurita membangun sarangnya. Lokasinya lumayan ekstrim. Dia tuh ombak di belakang cukup besar. Bapaknya udah sampai situ tuh. Yuk, kita kejar. Dan keberuntungan saya dapatkan. Sarang gurita berhasil kita temukan. Dapat. Panik banget. Tadi udah mau kabur ya Pak? Iya, tetap. Nih jenis guritanya tuh gurita malam karena dia tidak mengeluarkan tinta. Kalau gurita siang dia keluarin tinta buat bentuk perlindungan dirinya. Gurita biasanya memiliki perlindungan diri berupa tinta, menyamarkan tubuh, atau memutuskan lengan-lengannya. Alat perlindungan diri biasanya mereka fungsikan saat terancam. Ini udah cukup ya Pak ya? Cukup. Oke, sekarang kita mau olah guritanya. Karena kalau kita datang ke suatu daerah nggak nyobain makanan khasnya itu nggak lengkap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Warga Gunung Kidul memiliki olahan spesial dengan bahan dasar gurita. Dan cara masaknya pun sederhana, menggunakan sayuran mentah dan bumbunya pun cukup bawang putih, cabai, garam, dan jeruk dan juga kelapa. Nih, airnya udah kemerengseng. Kalau orang sini bilang kemerengseng ya, Bu. Kemerengseng tuh mendidih. Iya, jadi waktunya dimasukin ya, Bu. Aduh. Ini berapa lama nih, Bu, direbusnya? Tutup ya, Bu. Ini ditunggu berapa lama, Bu? Ya nanti secukupnya, Mbak. Setelah matang, gurita langsung kita angkat. Dan kita potong kecil-kecil guritanya agar mudah saat dimakan. Cipin ya, Bu. Ya boleh. Enak. Enak. Kalau rasanya tuh nggak usah ditanya lagi. Wes pasti enak ya, Bu. Gurita kemudian kita campur dengan sayuran mentah seperti wortel, tauge, dan kacang panjang. Jadi rawis kapurito ini mirip sama urap, tapi yang membedakan kalau urap itu matang semuanya dari sayurannya, parutan kelapanya, bumbunya. Tapi kalau rawis semuanya mentah. Waktunya makan-makan. Aduh, aromanya udah menggoda banget nih. Pedesnya nendang, Bu. Ini meskipun sayurannya mentah, sayurnya tuh nggak pahit. Tetap enak ya setelah digalurin sama bumbunya tadi ya. Iya. Makanan seafood, termasuk gurita, memiliki kandungan vitamin dan mineral yang sangat bagus bagi tubuh. Spesialnya dari makanan ini nih, kalau ada tamu dari luar kota datang ke daerah Gunung Kidul, biasanya disuguhin ini. Berarti saya spesial dong, Bu? Iya. Wah. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Salah satu bentang alam lereng Gunung Lawu yang untuk saya jelajahi adalah aliran sungainya. Airnya segar, bersih, dan banyak biota yang bisa diambil manfaatnya. Jadi hari ini saya mau bernostalgia ditemenin sama Mbak Kasmi, sama Mas Gatot. Kita mau cari salah satu ikan yang ada di pinggiran sungai. Jadi waktu kecil dulu saya sering tuh cari ikan ini nih. Nanti ya, kita lihat ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan buruan kami kali ini berukuran cukup kecil. Paling besar cuma bisa tumbuh sepanjang 5 cm saja. Dapat. Ini nih yang kita cari, namanya ikan cetul. Ikan cetul tuh adanya di pinggiran sungai yang airnya tenang, terus di kedung-kedung gitu ya Mbak ya? Iya, Mbak. Ikan cetol atau terkenal dengan nama ikan cere, dulunya merupakan ikan asli Amerika Tengah dan Selatan. Keluarga ikan gapi ini masuk Indonesia pada era tahun 1920-an. Nah gitu tuh, ikannya tuh adanya di pinggiran tuh. Dikorek-korek sama mbaknya. Dapat Mbak? Dapat. Nah tuh kan dapat. Coba lihat. Oh dapat udang juga nih. Waktu kecil saya nyari ikan cetul gini ya, itu nggak ada takut-takutnya, tapi sekarang tuh, ini kan kita nggak tahu ya di dalam situ ada apanya, kalau ada ularnya gimana ya. Alat yang kami gunakan ini namanya ikrak, anyaman bambu yang serupa dengan pengki. Ikrak yang berbentuk lengkung di kedua sisinya cukup ampuh buat nangkap ikan-ikan cetol. Ada nih ikannya nih. Kalau ada di permukaan ngapain nyari yang di bawah-bawah batu ya, kan harus ngorek-ngorek susah. Ini aja nih langsung hajar. Ini harus pelan. Oh, dapet. Tuh, walaupun nggak banyak nggak apa-apa. Saya mah yang penting dapet dulu aja udah seneng. Untuk bisa dapat ikan cetol memang butuh kesabaran. Harus ngumpulin sedikit demi sedikit. Dapat lagi kan. Sebenarnya ikan cetol ini nggak susah dia untuk ngedapetinnya, karena apa? Ini tuh ada di sepanjang musim. Dan kebetulan kemarin tuh habis musim hujan, jadi ikannya tuh melimpah. Selain harus mengkorek-korek, tantangan lainnya juga harus tetap menjaga kejernihan air supaya bisa jelas keberadaan si cetol yang kecil. Karena ukurannya yang kecil, kelompok cetol lebih senang sembunyi di balik batu atau tanaman yang ada di pinggiran sungai. Dapat Mas? Dapat Mbak. Sedikit ya. Lumayan. Cara jalannya tuh udah meyakinkan kalau Masnya tuh dapat banyak. Nyampe sini ternyata dapetnya segini doang. Cetol juga bisa menjadi salah satu indikator kualitas lingkungan. Mereka hanya akan bertelur dan menetas di aliran sungai yang kadar oksigen dalam airnya masih bagus. Jadi tidak heran banyak ditemui di sungai-sungai wilayah pegunungan. Selama ini saya taunya ikan cetol itu biasanya digunakan untuk pakan entok, pakan lele, tapi ternyata bisa diolah ya. Iya. Bikin botok, Dibikin peyek. Iya. Iya. Nah, olahan kita kali ini adalah botok ya. Iya. Iya, bikin katanya botok. paling enak dibikin botok. Iya. Tapi biasanya bisa juga dibikin peyek ya. Iya. Botok merupakan salah satu makanan khas Jawa yang proses pembuatannya paling sederhana dan cepat. Inti dari olahan botok terletak pada parutan kelapa. Uniknya dari masakan ini tuh kita pakai tempe bosok sebagai penyedap rasa. Ini pengganti ebi ya. Iya. Aromanya. Beberapa masyarakat Jawa memang sudah familiar dengan tempe bosok atau tempe busuk. Meski secara tampilan dan aroma kurang sedap, tapi efeknya kalau jadi bumbu penyedap tak perlu diragukan. Pokoknya tidak bakal kalah dengan terasi udang. Dan enaknya kalau ngolah ikan yang kecil-kecil nih nggak perlu dibeteti ya. Iya. Nggak perlu Langsung. dibuang kotorannya, jadi langsung dicampur gini. Terus sekarang dibungkus pakai daun ya.
Setelah masuk proses pengukusan botok, tinggal nunggu sampai matang. Seperti saya bilang tadi, tidak butuh waktu lama untuk membuatnya matang. Aromanya enak. Nih, daunnya warnanya udah berubah tuh. Aromanya juga udah enak. Artinya udah waktunya dimakan ya. Oke, yuk turunin yuk. Enak tenan, gurih ya. Tapi pedasnya nendang ya ini. Enak loh Mbak ya. Selain bermanfaat untuk mengenyangkan perut yang lapar ini, ikan satu ini juga jagonya membasmi jentik nyamuk loh. Tapi kalau sudah diolah jadi botok kayak gini, tentu saja tambahan cabai dan bumbu rempahnya juga bisa menghangatkan tubuh. Selain rasanya yang enak, ikan cetul ini tuh mengandung omega 3 yang tinggi. Jadi bagus untuk kesehatan otak kita nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Indonesia, tanahnya yang subur merupakan surga bagi tanaman kaya manfaat. Kali ini di lereng Gunung Muria, saya akan mencari salah satu tanaman yang umbinya pada zaman dahulu sering dikonsumsi masyarakat. Di sini ya Pak ya? Kita udah sampai di lokasinya, tapi kita harus jalan ke atas sana untuk mencari salah satu tumbuhan yang menjadi sumber pangan bagi warga desa sini ya Pak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cana discolor atau ganyong dahulu banyak ditanam masyarakat Jawa di pekarangan rumah maupun sebagai tanaman tumpang sari di kebun. Tanaman umbi satu ini termasuk tanaman yang tidak manja, bisa tumbuh di mana saja kecuali di daerah payau. Ada tanaman hias di tengah hutan. Bukan, ini bukan tanaman hias. Ini nih yang kita cari, namanya ganyong. Salah satu ciri umbi ganyong sudah bisa untuk diambil manfaatnya, tentu saja kalau sudah berbunga atau berbuah. Semakin tua umur umbi, semakin besar pula ukurannya. Seratnya pun semakin padat. Bedanya tipis banget sama? Hampir sama. Iya, sama kunir ya? Ah, tuh lihat tuh. Ini ganyong, ini kunir, hampir nggak ada bedanya sih Bu. Cuma baunya yang beda. Iya, jadi kita bisa membedakan kedua daun ini tuh dari baunya. Kalau ini kan baunya bau seger gitu ya. Kalau ini ya bau daun, nggak ada baunya ya. Udah dapet Pak? Umbi ganyongnya yang mana nih? Oh yang ini. Lah ini lengkuas ini Pak? Bukan? Bukan. Bentuknya tuh kayak lengkuas, cuman ukurannya ganyong ini lebih besar. Sebenarnya tidak susah buat mendapatkan umbi ganyong, karena hanya tertanam di kedalaman 10-20 cm saja. Jadi ganyong ini salah satu tumbuhan yang popularitasnya tuh udah mulai tergeser. Bahkan ini tuh udah hampir punah, makanya setelah kita ambil umbinya, ini ada tunasnya, kita tanam lagi. Udah kita tanam, tinggal tunggu kurang lebih 6-8 bulan, udah bisa kita panen lagi umbinya. Tergantung musim sih, kalau misalnya musim hujan dia lebih cepat ya Bu ya? Oke. Meski sudah mulai jarang dikonsumsi, masyarakat desa Rahtawu masih terus menjaga keberadaan tanaman umbi satu ini di kebun mereka. Manfaatnya sebagai sumber makanan pengganti nasi sudah benar-benar dipahami oleh masyarakat sini. Ini lokasinya benar-benar di pinggir jurang gini ya Pak? Aduh, bapaknya ini cari lokasi yang di pinggir jurang. Bukan cari lokasi sih, emang adanya di bawah situ. Ayo Bu. Nih, kalau ini jenis yang ganyong merah nggih Bu. Bisa dilihat nih daunnya, warnanya merah keunguan. Dari dua jenis umbi ganyong, keberadaan ganyong merah justru lebih susah untuk ditemukan. Selain warnanya lebih menarik, serat ganyong merah juga lebih padat dengan kandungan sedikit rasa manis di daging umbinya.
Oke, udah dapet 2 kilo. Ini buat berempat cukup lah ya. Udah jauh-jauh datang ke sini, udah panen. Nggak lengkap kalau nggak diolah ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Siapa yang tak kenal makanan bernama getuk? Ini memang harus Sebuah kudapan khas Jawa yang berbahan dasar singkong. Namun masyarakat Trahtawu juga menggunakan ganyong untuk membuat getuk. Tak lain karena ketersediaan ganyong di sini jauh lebih banyak jika dibandingkan singkong sendiri. Ganyong ini biasanya dijadikan sumber pangan alternatif bagi masyarakat di pedesaan, di pegunungan, karena rasanya yang enak dan mengandung karbohidrat yang tinggi. Sekarang kita mau olah ganyongnya jadi getuk. Proses pembuatan getuk ganyong sama dengan getuk singkong. Hanya saja perlu waktu jauh lebih lama untuk merebus umbi ganyong sampai benar-benar empuk dan bisa ditumbuk. Wow. Udah mendidih nih Pak. Akhirnya ya, setelah sejam nungguin, ini mendidih juga. Dan ini prosesnya tuh sama kayak bikin getuk telo, jadi harus direbus, habis direbus dikupas, habis dikupas dideplok. Udah siap ya Bu? Untuk mengupas kulit umbi ganyong, sebaiknya dilakukan ketika masih hangat. Tujuannya supaya kulit tidak merekat lagi ke daging umbinya. Karena rasa ganyong lebih hambar daripada singkong, untuk proses penumbukan getuk ganyong juga harus ditambah gula merah cair. Wow. Mari kita makan nih. Makan ya Bu. Manis tenan. Ini nih kalau dibandingin sama getuk telo, rasanya tuh jauh lebih manis ini, dan ganyong ini karena ada seratnya jadi menambah sensasi tersendiri di lidah gitu ya Bu. Enak ya? Sebagai makanan alternatif pengganti nasi, ganyong memiliki kandungan serat sangat tinggi. Nilai karbohidratnya juga tak kalah dari singkong atau umbi jalar. Namun keunggulannya, rendah kadar glukosa yang bisa menyebabkan diabetes. Selain rasanya yang enak, ganyong ini tuh mengandung karbohidrat yang tinggi. Jadi cocok untuk saya ya Bu ya? Untuk menambah energi, jadi siap untuk melanjutkan petualangan selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang.